word. I love you, ain't that the worst thing you ever heard? He looks so pretty like a devil. It's blue, the shape of your body is blue. The feeling I got it is blue. Maroko berada di kawasan Afrika Utara, tepatnya di bagian barat Laut Benua Afrika. Negara ini memiliki batas wilayah dengan Samudra Atlantik di sebelah barat, Laut Mediterania di sebelah bagian utara, Aljazair di sebelah timur, dan Sahara Barat di wilayah selatan. Di sisi utara, Maroko berhadapan dengan Spanyol yang dipisahkan oleh Selat Gibraltar. Dilihat dari kondisi alamnya, Maroko memiliki wilayah pegunungan Atlantas, daratan pantai yang subur, serta kawasan gurun Sahara di bagian selatan. Posisi geografisnya yang berada di persimpangan Afrika dan Eropa menjadikan Maroko memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan dan pertukaran budaya sejak zaman dahulu hingga saat ini. Sejak zaman awal, wilayah Maroko telah dihuni oleh suku Berber Amazigh sebagai penduduk asli. Letaknya yang strategis di kawasan Afrika Utara dan berdekatan dengan benua Eropa menjadikan Maroko sering didatangi dan dipengaruhi bangsa asing. Islam mulai menyebar ke Maroko pada abad ke-7, memulai ekspansi bangsa Arab. Sejak saat itu, Islam berkembang menjadi agama utama dan membentuk jati diri bangsa Maroko. Beberapa dinasti Islam penting yang pernah berkuasa antara lain Idrisiyah sebagai kerajaan Islam pertama di Maroko, Almoravid yang menyatukan Afrika Utara dengan wilayah Islam di Spanyol, Almohad yang memiliki kekuasaan luas hingga Eropa, Marinid yang dikenal sebagai pelindung ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pada periode ini, kota Fez tumbuh sebagai pusat pendidikan dan keagamaan. Perekonomian berkembang melalui perdagangan lintas Sahara, sementara budaya Arab dan Berber berpadu membentuk ciri khas Maroko. Maroko akhirnya memperoleh kemerdekaan pada tahun 1956. Raja Muhammad V berperan penting sebagai simbol persatuan bangsa. Sistem monarki tetap dipertahankan, sementara negara mulai membangun struktur pemerintahan modern. Maroko menganut sistem monarki konstitusional, di mana raja memiliki peran penting dalam pemerintahan. Sejak dekade 1990-an, berbagai reformasi politik mulai dijalankan. Masyarakat Maroko memiliki identitas Arab, Berber, Islam yang kuat. Bahasa Arab dan Amazigh diakui sebagai bahasa resmi, dan kehidupan sosial ditandai oleh perpaduan tradisi Islam dengan budaya lokal. Pendidikan di Maroko. Pada masa masyarakat Berber dan ketika wilayah Maroko berada di bawah pengaruh Romawi, pendidikan masih bersifat sederhana dan informal. Pengetahuan diwariskan melalui tradisi lisan, adat istiadat, serta keterampilan hidup sehari-hari. Pada masa Romawi, pendidikan hanya dinikmati oleh kalangan tertentu dan berfokus pada administrasi serta penggunaan bahasa Latin. Ketika berada di bawah kekuasaan Prancis dan Spanyol, sistem pendidikan bergaya barat mulai diterapkan. Sekolah-sekolah modern didirikan dan bahasa Prancis digunakan secara luas. Namun, akses pendidikan masih terbatas dan lebih diarahkan untuk mendukung kepentingan pemerintahan kolonial daripada masyarakat lokal. Kedatangan Islam membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Maroko berkembang menjadi salah satu pusat keilmuan Islam di Afrika Utara. Lembaga pendidikan tumbuh pesat, termasuk berdirinya Universitas Al-Qarawiyyin di Fez pada tahun 859 Masehi yang dikenal sebagai salah satu universitas tertua di dunia. Kegiatan belajar banyak dilakukan di masjid dan madrasah dengan bidang ilmu yang berkembang meliputi agama, matematika, kedokteran, filsafat, dan astronomi. Pada masa ini, Maroko berperan sebagai jembatan penyebaran ilmu antara Afrika dan Eropa. Pada masa awal, perekonomian Maroko bertumpu pada pertanian, peternakan, serta perdagangan melalui jalur darat dan laut. Letaknya yang strategis menjadikan Maroko sebagai penghubung penting antara kawasan Mediterania dan wilayah Sahara. Setelah memperoleh kemerdekaan, Maroko mulai membangun ekonomi nasional dengan mengembangkan sektor fosfat, pertanian, industri, dan pariwisata. Hingga kini, Maroko termasuk negara dengan perekonomian relatif stabil di Afrika Utara, meskipun masih menghadapi tantangan berupa pengangguran dan kesenjangan sosial. Secara keseluruhan, Maroko mengalami perjalanan panjang dari wilayah yang dihuni suku Berber, menjadi bagian dari berbagai kekaisaran besar, berkembang sebagai pusat peradaban Islam, mengalami masa penjajahan Eropa, hingga akhirnya berdiri sebagai negara modern yang relatif stabil di Afrika Utara, dengan sistem pemerintahan monarki. Pendidikan di Maroko berkembang dari sistem tradisional menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam.
hingga menuju sistem pendidikan modern. Ekonomi Maroko mengalami perubahan dari ekonomi agraris dan perdagangan, melewati masa eksploitasi kolonial hingga menjadi ekonomi modern yang lebih beragam.